Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena teman-teman sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya Mama Maulana. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang pemberkasan CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Nah, ini berdasarkan surat edaran dari pengumuman Kemdikbud, dan juga nanti kita akan perjelas dari answer question pemberkasan NIP CPNS tahun 2020 teman-teman ya, dari provinsi. Kita ambil contohnya dari provinsi NTT ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu buat yang belum subscribe dulu dengan klik tombol merah di bawah. Terima kasih teman-teman. Oke, kita langsung saja. Ini sudah saya download dari, mungkin teman-teman sudah banyak yang buka terkait pengumuman hasil akhir seleksi. Nah, di sini ada ketentuan dari pemberkasan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Ini saya perjelas lagi karena masih ada yang nanya teman-teman lewat DM dan juga kolom komentar. Untuk yang Kemdikbud adanya itu L1 teman-teman ya. Untuk pengisian jabatan kosong itu sudah ada di pengumuman langsung dan itu kodenya L1. Peserta yang lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama, teman-teman. Kemudian TL ini tidak lulus, TH tidak hadir. Kemudian TMS1. TMS1 ini peserta, saya besarin dulu teman-teman ya. Oke. TMS1 adalah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi pada salah satu, beberapa, atau semua subtes SKB Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi misalkan teman-teman nggak lulus di passing grade bahasa Inggris, maka teman-teman sudah termasuk dari TMS1 dan tidak bisa melanjutkan. Meskipun teman-teman cuma satu orang, jadi meskipun kalian peserta tunggal di SKB itu, tapi kalau ada satu passing grade yang tidak lulus sesuai dengan surat edaran yang sebelumnya pernah saya bahas, teman-teman tidak dianggap lulus jika teman-teman tidak hadir untuk mengikuti tes, atau teman-teman tidak bisa melewati passing grade yang sudah ditentukan gitu, meskipun hanya satu teman-teman. Jadi itu kalau misalkan kalian hanya satu orang dan kalian tidak lulus atau TMS1, maka jabatan itu akan menjadi jabatan kosong dan dapat diisi oleh peserta lain yang memenuhi syarat teman-teman, tapi dia tidak masuk, tidak jadi peserta yang lulus karena ada yang lebih tinggi nilainya gitu. Tapi dia memenuhi syarat, maka mereka dapat dipindahkan untuk mengisi jabatan yang kosong tadi teman-teman. Nah, kalau teman-teman meskipun hanya satu orang, maka kalian TMS1. Dan tidak bisa ikut pemberkasan gitu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman mau mengajukan sanggah juga boleh kok teman-teman. Siapa tahu nanti bisa diluluskan gitu teman-teman ya. Oke. Nah, bagi yang sudah dinyatakan lulus, maka akan melakukan pemberkasan teman-teman. Kita lihat di sini. Mana dia? Pemberkasan. Poin 5 ya. Panitia seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta, dan hasil sanggah akan diumumkan tanggal 4 sampai 6 Januari. Masih ya teman-teman ya. Meskipun sekarang ini sudah berakhir masa sanggah, tapi teman-teman masih bisa mengajukan kalau ada misalkan kecurangan yang menurut kalian terjadi gitu saat seleksi. Silahkan ajukan. Sudah saya pernah bahas di video short sebelumnya ya, ada linknya yang saya sebarkan waktu itu. Silahkan dicek kembali teman-teman ya, untuk pengajuan adanya tindak kecurangan di seleksi CPNS ini. Nah, kemudian peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman ini ya teman-teman. Tepat kalian daftar dulu pada tanggal 7 sampai 21 Januari. Masih ya waktunya, tinggal masih lama ya, 1 bulanan. Teman-teman masih bisa mempersiapkannya dengan matang teman-teman.
Nah, kelengkapannya apa saja? Yang pertama, pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah, gitu teman-teman. Jangan ditanya lagi pakaiannya apakah hitam putih, karena di sini hanya disebutkan berpakaian formal, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian saya bukakan di sini fak dari pemberkasan NIP tahun sebelumnya. Ini dari BKD NTT provinsi.go.id. Bolehlah kita lihat-lihat sebagai referensi juga teman-teman ya. Di sini untuk pas foto ada yang nanya ini berapa ukuran pas foto, apa yang dimaksud dengan pakaian formal dan lain sebagainya. Kita lihat jawabannya apa di sini teman-teman. Oke. Ukuran pas foto tidak spesifik, silahkan penyesuaian disarankan ukuran 4x6 cm. Kemudian pakaian formal adalah pakaian resmi yang digunakan dalam forum resmi teman-teman. Disarankan untuk pria mengenakan jas formal atau kemeja berwarna polos dan menggunakan dasi. Ini disarankan, boleh teman-teman kalau nggak punya juga ya nggak apa-apa, tapi usahakan kan cuma di foto aja ya. Jadi untuk pria mengenakan jas formal atau kemeja berwarna polos dan menggunakan dasi. Untuk wanita mengenakan jas atau blazer atau kemeja berwarna polos, boleh menggunakan dasi, boleh tanpa dasi. Khusus untuk yang berjilbab agar menggunakan jilbab berwarna gelap ya. Jadi kemejanya polos, jilbabnya warna gelap. Khusus untuk wanita agar menggunakan make up atau riasan wajah secukupnya, tidak perlu menggunakan konde atau sanggul rambut, teman-teman ya. Ini terkait dengan pas foto. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada ketentuan khusus untuk pembuatan pas foto? Pas foto yang diunggah adalah pas foto terbaru, teman-teman. Jangan kalian teman-teman pakai misalkan yang file ijazah yang dulu saat mungkin kalian lulusnya 2 tahun 3 tahun yang lalu, terus pakainya yang itu juga. Kalau bisa ambil lagi foto yang baru gitu, pakai pas foto terbaru dan tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, kaos berkerah, jaket, sweater dan atau kebaya. Pas foto yang diunggah adalah pas foto diri pribadi, tidak diperkenankan menggugah foto diri bersama orang lain. Gitu. Jangan sama suaminya atau sama istrinya gitu teman-teman ya. Latar belakang yang digunakan adalah pada pas foto wajib berwarna merah, tidak diperkenankan menggunakan warna lain. Oke ya. Itu teman-teman untuk pas foto. Kemudian yang kedua adalah file scan berwarna ijazah pendidikan asli. Ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Jadi file scan berwarna ijazah. Jadi maksudnya ini yang asli ya teman-teman ya. Ijazah asli teman-teman silahkan di scan. Dan itu yang digunakan untuk melamar formasi CPNS kemarin. Jadi kalau teman-teman menggunakan ijazah S1, maka yang di-scan adalah ijazah S1. Kalau teman-teman menggunakan ijazah S2, maka yang di-scan adalah ijazah S2. Meskipun mungkin kalian pendidikan terakhirnya adalah S3 misalkan, tapi kalau yang digunakan saat mendaftar adalah S2, maka cukup file scan ijazah S2 saja gitu teman-teman. Ya. Kemudian coba kita lihat faknya terkait dengan ijazah. Nah, ijazah ada pertanyaan nih, apakah saya perlu menggugah ijazah sejak TK sampai ijazah terakhir? Jawabannya adalah pada pengisian DRH wajib mengisi detail pendidikan sejak ijazah pertama. Ini di DRH ya teman-teman ya, sejak ijazah pertama sampai ijazah terakhir. Tetapi ijazah yang diunggah hanya ijazah terakhir saja, sesuai dengan yang dikata-kata tadi ya, yang teman-teman pakai untuk mendaftar. Kalau yang dipakai mendaftar ijazah S1 maka cukup menggugah file ijazah S1. Tapi di pengisian DRH nanti pasti akan ditanyakan dari yang awal, dari kalian SD misalkan gitu teman-teman ya. Karena itu daftar riwayat hidup. Kemudian pertanyaan kedua, apakah saya perlu mengisi akreditasi sejak ijazah pertama hingga ijazah terakhir? Jawabannya akreditasi yang diisi adalah akreditasi program studi pada ijazah terakhir sesuai tahun kelulusan. Jadi teman-teman lihat saja akreditasinya tahun lulus kalian misalkan tahun 2018, maka yang diunggah adalah akreditasi tahun 2018 gitu. Khusus untuk data pendidikan SD sampai SMA, jika tidak ada data akreditasinya maka kolom akreditasi dapat dikosongkan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang pengisiannya kan nanti di DRH dari SD sampai SMA, tapi kalau nggak ada akreditasinya boleh dikosongkan. Tapi untuk pas kuliah kan
ada tuh akreditasinya, jadi teman-teman bisa isi gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, file scan berwarna transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar. Ini sama ya. File scan berwarna berarti ini transkrip asli yang teman-teman gunakan saat mendaftar CPNS gitu ya. Kalau misalkan pakainya S2, maka yang di scan adalah yang transkrip nilai S2 gitu teman-teman. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya file scan berwarna surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang disyaratkan oleh Kemdikbudristek. Format lampiran 3 dan lampiran 4. Masing-masing file dibubuhi dengan tanda tangan dan materai, kemudian digabung menjadi satu file dan diunggah. Jadi teman-teman scan dulu di print dulu format lampiran 3 dan lampiran 4. Nanti teman-teman lihat ada di peraturan BKN nomor 14 ya teman-teman. Baru diisi, kemudian jangan lupa ditandatangani dan tempelkan materi sesuai dengan yang ada di surat pernyataan tersebut. Nah, kemudian baru kalian gabung menjadi di-scan, kemudian gabung menjadi satu dalam bentuk file PDF. Gitu teman-teman ya. Coba kita lihat ada tidak pertanyaan terkait surat pernyataan. Nah, ini. Surat pernyataan. Apakah surat pernyataan dibuat dengan diketik rapi atau ditulis tangan? Jawabannya surat pernyataan diketik rapi dengan menggunakan komputer, tidak ditulis tangan gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin ada ketentuan yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Ini saya share berdasarkan tahun kemarin dari BKD NTT Provinsi teman-teman. Nah, kemudian apakah saya perlu membuat surat pernyataan untuk 5 poin tersebut secara terpisah? Tidak, surat pernyataan 5 poin dibuat satu kali saja dengan mencantumkan 5 poin dalam surat pernyataan tersebut. Jadi sudah ada poin-poinnya ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menandatangani surat pernyataan yang menggunakan materai? Materai ditempelkan di sisi kiri dan ditandatangani dari bagian tengah materai ke sisi kanan. Setelah saya menggabungkan surat lamaran, surat pernyataan 5 poin, dan surat pernyataan bersedia mengabdi menjadi satu dokumen, ukuran file menjadi terlalu besar. Bagaimana cara mengubah ukuran file agar sesuai dengan ketentuan? Cara mengubah ukuran dokumen yang dilihat pada tutorial melalui link ini. Nah, sebenarnya banyak ya kalau teman-teman sudah gabungkan. Lihat aja secara online ada tuh untuk memperkecil, misalkan ya, memperkecil ukuran PDF. Ini banyak banget secara online teman-teman. Teman-teman tinggal klik kompres PDF. Tinggal dimasukkan saja, pilih file, kemudian nanti dikompres. Gitu teman-teman. Banyak secara online ya. Oke, ini ada lampiran-lampiran teman-teman ya. Lampiran 1, lampiran 2. Oke, lampiran 3. Nah, ini terkait daftar riwayat hidup teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri. Silahkan klik seperti yang saya lakukan tadi. Klik aja peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 sesuai yang ada di file Kemdikbud, file surat edaran pengumuman akhir ya. Nah, di sini di lampiran 3, saya perbesar. Nah, di lampiran 3 ini ada daftar riwayat hidup. Nanti teman-teman isi secara online ada ya. Nah, tinggal diisi aja. Kemudian kita lihat di sini ada, saya mau carikan lampiran 4 teman-teman. Nah, ini lampiran 4, surat pernyataan 5 poin. Ini teman-teman ya. Oke. Mungkin ada yang masih nanya, mana sih surat pernyataan 5 poin? Ada di lampiran 4, sesuai dengan yang ada di pengumuman BKN ya teman-teman ya. File scan berwarna surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang disyaratkan oleh Kemdikbudristek format lampiran 3 dan lampiran 4 gitu teman-teman. Nah, di sini lampiran 4-nya surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Kemudian dengan ini menyatakan ada 5 poin yang dinyatakan. Yang pertama,
tidak pernah dipidana dan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, dan seterusnya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau anggota kepolisian, dan seterusnya. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Gitu teman-teman. Jadi ini contoh surat pernyataan 5 poin teman-teman yang dimaksudkan pada pemberkasan bagian D teman-temannya yang ini. Nah teman-teman silahkan diketik, kemudian di print, tanda tangani, dan berikan materai teman-teman ya. Kemudian di scan dan diunggah dalam file PDF. Kemudian selanjutnya adalah yang E, file scan berwarna surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku sampai dengan Maret 2022. Jadi teman-teman harus buat yang masih berlaku sampai bulan Maret 2022 teman-teman ya, dalam bentuk file PDF. SKCK teman-teman bisa langsung saja ke Polres ya teman-teman ya, buat SKCK. Kemudian ada nggak pertanyaan terkait dengan SKCK ini? Kita lihat. Nah, SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Ada pertanyaan nih, saya melamar CPNS formasi pemerintah Provinsi NTT, tapi asal domisili saya dari kabupaten atau kota XXX. Apakah saya harus membuat SKCK di kota Kupang atau dapat mengurusnya di daerah tempat domisili saya? Jadi pertanyaannya ini misalkan teman-teman yang berdomisili di kota A tapi melamar di kota B, apakah SKCK-nya dibuat di kota A atau di kota B gitu teman-teman ya. Pengurusan SKCK mengikuti ketentuan pengurusan yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jika syarat pengurusan SKCK harus sesuai KTP, maka silahkan memprosesnya sesuai alamat KTP. Tapi jika ada ketentuan yang mengharuskan pengurusan SKCK sesuai domisili, maka silahkan mengurus sesuai domisili. Kemudian pemberkasan selanjutnya adalah file scan berwarna surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Jadi harus dokternya berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari 2022. Apabila surat keterangan sehat jasmani terpisah dari surat keterangan sehat rohani, maka file tersebut digabung menjadi satu file untuk selanjutnya diunggah. Gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan terkait surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Apakah saya bisa membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani di rumah sakit swasta? Karena di daerah saya tidak terdapat RS pemerintah katanya. Jawabannya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani wajib dibuat di rumah sakit pemerintah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah. Tidak diperkenankan membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani di RS swasta. Tapi di sini ada, kalau yang sekarang ada pilihannya ya teman-teman, bisa dokternya yang berstatus PNS atau unit pelayanannya yang unit pelayanan kesehatan masyarakat gitu teman-teman ya. Kesehatan pemerintah. Selanjutnya adalah file scan berwarna surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari 2022. Jadi teman-teman harus buatnya itu di bulan Januari nanti teman-teman ya. Filenya dalam bentuk PDF. Kemudian file scan berwarna bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Nah ini opsional, kalau teman-teman belum pernah bekerja ya nggak usah dibuat. Kalau teman-teman yang sudah bekerja silahkan dibuat. Kemana buatnya? Ke tempat teman-teman bekerja dulu. Misalkan teman-teman bekerja di perusahaan A, maka kalian minta bukti pengalaman kerjanya itu ke perusahaan A gitu. Formatnya tergantung perusahaan kalian. Yang jelas nanti kalau ditanyakan keperluannya apa, jadi harus semuanya sama. Kalau di misalkan surat SKCK teman-teman buatnya itu pengajuan NIP CPNS 2022, maka di file di saat teman-teman minta bukti pengalaman kerja juga kebutuhannya harus disamakan gitu, yaitu pengajuan NIP untuk CPNS 2022. Jadi redaksinya harus sama gitu teman-teman ya.
Yang selanjutnya adalah file scan berwarna hasil cetak atau printout daftar riwayat hidup yang diunduh dari laman. Yang ini yang teman-teman mau isi, tempat kita daftar dulu sscasn.bkn.go.id, yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf balok atau kapital. Nah, jadi khusus untuk nama, tempat lahir, dan tanggal lahir teman-teman kosongkan dulu saat mengisi DRH online. Baru nanti pas dicetak, teman-teman tulis dengan tangan sendiri, tulis tangan gitu, dengan huruf kapital. Kemudian DRH dibubuhi materai dan ditandatangani sendiri oleh peserta. Penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir serta penandatanganan dokumen menggunakan tinta warna hitam. Teman-teman jangan pakai yang warna pink ya. Kemudian apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana angka 7, peserta dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS, tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana angka 8, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. Oke, jadi persyaratannya itu saja teman-teman ya, 2, 4, 6, 8, 9 berkas. Nah, batas waktu teman-teman tanggal 21 Januari. Kalau sampai tanggal 21 Januari ini teman-teman belum menggugah, maka kalian dianggap mengundurkan diri teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlewat dari tanggal 21 Januari tersebut. Nah, dalam hal teman-teman misalkan sudah dinyatakan lulus, kemudian sudah diberikan NIP, kemudian mengundurkan diri, maka sanksinya adalah teman-teman tidak bisa melamar pada penerimaan aparatur sipil negara atau ASN untuk 1 periode berikutnya gitu. Penulisan nomenklatur perihal pada pengurusan SKCK tidak bisa mengakomodir seluruh kalimat karena keterbatasan kolom keterangan. Apakah saya boleh memenggal sebagian nomenklatur yang ada? Jawabannya, jika ada keterbatasan area penulisan, maka nomenklatur perihal dapat disingkat menjadi: untuk proses pengangkatan menjadi CPNSD provinsi bla bla bla. Ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, apakah wajib mencantumkan gelar pada penulisan nama yang ada surat lamaran, surat pernyataan, surat keterangan sehat dan lain-lain? Jawabannya, penulisan nama pada surat lamaran, surat pernyataan, surat keterangan sehat dan lain-lain sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah terakhir tanpa gelar teman-teman ya. Sesuai dengan nama pada ijazah yang teman-teman gunakan melamar tanpa gelarnya teman-teman. Oke. Kapan saya akan mendapatkan SKCPNS? Jadwal penyerahan SKCPNS akan diinformasikan hanya melalui website. Kalau yang di Kemdikbud ya, melalui website Kemdikbud berarti ya. Kapan saya akan mulai bekerja? Oke. Ini tergantung instansi teman-teman ya. Ya, ini terkait DRH belum saya bahas. Kalau DRH itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada saat mendaftar CPNS saya belum menikah sehingga mendaftar menggunakan kakak orang tua. Saat ini saya telah menikah dan memiliki kakak sendiri. Apakah saya tetap mengisi DRH dengan kakak orang tua? Nah, jadi pas daftar dia belum nikah, pas pemberkasan sudah nikah gitu. Jawabannya gimana? Data pribadi yang diisi disesuaikan dengan keadaan terkini atau terbaru. Berarti setelah saat kalian pemberkasan teman-teman. Bukan pas daftar dulu ya. Kemudian orang tua atau saudara saya telah meninggal. Apakah saya perlu mengisi data orang tua saya? Data orang tua dan atau saudara kandung wajib diisi. Jika telah meninggal maka dapat memberikan keterangan ALM atau ALMH, almarhum atau almarhumah ya teman-teman ya, di belakang nama gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait DRH ini, alamat saya saat ini berbeda dengan alamat pada saat pendaftaran. Apakah saya mengisi alamat tempat tinggal saya saat ini atau tetap menggunakan alamat pada saat pendaftaran? Alamat yang diisi adalah alamat sesuai dengan kartu identitas terkini teman-teman ya. KTP teman-teman. Itu saja teman-teman. Silahkan dipersiapkan apa saja yang diperlukan ya. Ini ada 9 poin, silahkan teman-teman, masih banyak waktu, 1 bulan, tapi harus dicicil supaya kalau ada kesalahan, teman-teman bisa langsung memperbaikinya sesegera mungkin teman-teman ya. Karena ini buat surat keterangan ini butuh waktu, tenaga juga gitu teman-teman ya. Mumpung lagi sehat, mumpung lagi kuat, mumpung lagi ada uang, silahkan diurus secepatnya teman-teman. Sebelum waktunya berakhir itu tanggal 21 Januari 2022. Teman-teman begitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan klik like, comment, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian
supaya saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.